Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada tahap sebelumnya. Kita sudah melakukan pengaturan gerakan dan kemunculan sprite apel segar ya, tahap pertama. Nah, oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan, ya, kita akan melanjutkan. Nah, jadi ada kecenderungan dari kita, mungkin kalau secara financial mungkin lebih Nah, secure. kita akan lanjutkan untuk pengaturan sprite apel segar untuk tahap kedua. Jadi di sini sprite apel segar akan kita atur bagaimana kondisi ketika cloningnya muncul dan menyentuh mangkuk atau keluar dari stage area. Nah, oleh karena itu kita akan klik control. Di sini klik kontrol, seret dan lepas. When di sini ada when I start as clone. Dan di sini, nah ini ya. Oke, di sebelahnya saja Bapak Ibu. Ini untuk tahap pertama. Nah, ini yang untuk ke tahap kedua. When I start as a clone, maka di sini di samping when bendera hijau klik ya. Jadi ketika game dijalankan dan cloning apel terbentuk, maka kode ini juga akan ikut berjalan, Bapak Ibu. Jadi setiap apel hasil cloning itu akan tahu harus pergi kemana, bergerak bagaimana, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, setelah sprite apel segar beserta cloningnya berada dalam kondisi hide atau tersembunyi, Bapak Ibu. Nah, pada tahap ini kita munculkan sprite tersebut sehingga seolah-olah apel muncul bergantian dari atas ke bawah. Nah, ini bergantian dari atas ke bawah. Sehingga kita akan memunculkan dengan klik looks ya di sini, kemudian pilih show. Oke, pilih show. Nah, kemudian letakkan di sini ya, Bapak Ibu, diletakkan di sini. Nah, selanjutnya kita atur agar sprite apel yang tidak tertangkap oleh mangkuk itu atau keluar dari stage itu tidak diperlihatkan lagi. Jadi dihilangkan lagi. Nah, kita gunakan perulangan di kontrol ya. Kemudian repeat ya, perulangan di kontrol repeat until. Kita pakai repeat until di sini. Nah, kemudian eh, ini berfungsi untuk proses ya. Prosesnya itu akan terus diulang secara otomatis hingga kondisi tertentu. Jadi hingga langkah berikutnya itu akan terpenuhi. Nah, kemudian di sini akan ada dua kondisi, Bapak Ibu ya. Di sini akan ada dua kondisi di mana kita tambahkan dulu kondisinya. Nah, eh, jadi ada dua kondisi yang menyebabkan apel jatuh seolah-olah tidak terlihat lagi, yaitu ketika apel menyentuh bowl atau mangkuk ya, atau ketika apel keluar dari stage area. Jadi saya ulangi, jadi ada dua kondisi yang menyebabkan apel jatuh. Jadi seolah-olah tidak terlihat lagi, yaitu ketika apel menyentuh bowl ya, ketika apel menyentuh mangkuk atau ketika apel keluar dari stage area. Nah, jika salah satu dari dua kondisi tersebut terpenuhi, maka apel yang jatuh tidak akan terlihat. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan perintah OR untuk menciptakan perintah di atas tersebut ya. Nah, klik operator, ya, seret dan masukkan OR ini ke dalam repeat until. Nah, untuk mendeteksi apakah apel menyentuh ball, gunakan sensi ya di sini. Nah, pilih touch ya, touching, pilih. Oke, kita cari. Nah, di sini pilih touch yang tersedia ya. Kita cari dulu. Kita mainkannya, yang salah orang lain, situasi, kondisi, pemerintah, semua yang salah. Yang benar adalah kita sendiri. Nah, pada saat itulah kita memenangkan perdebatan lebih salah dalam kesehatan sosial. Jadi saat ini kita oleh kita tadi sudah sendiri. Nah, Blaming and justifying selalu menjadi kutukan. Kita masukkan di
di oke, di sini ya. Kita masukkan di sini di bagian yang ini Bapak Ibu. Sebentar. Kita ulangi lagi ya. Nah, di bagian ini. Oke. yang mungkin sebagian teman-teman enggak mas saya di nomor itu saya udah Nah, melakukan enggak mas saya di nomor segini saya udah jalani tapi kita kolom yang pertama ya. Di sininya kita touch bowl ya, kita gunakan bowl. Kemudian selanjutnya kode berikutnya untuk mendeteksi ya, di sini untuk mendeteksi posisi apel sudah keluar dari stage area atau belum ketika jatuh, maka perlu cek posisinya terhadap sumbu Y. Apakah apel tersebut melebihi batas sumbu Y atau belum? Jadi klik operator, nah kemudian pilih tanda kurang dari. Pilih operator kurang dari ya, yang ini Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian klik kelanjutannya Y posisi Y ya. Kita cari posisi Y position. Nah, seperti ini ya. Kurang dari min 170. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi masukkan ke kolom operator yang tadi ya, yang kurang yang pertama dan isi kolom kedua dengan min 170. Ketika dibaca kodenya menjadi Y position kurang dari min 170. Nah, kemudian seret dan masukkan kode operator Y position ini ke dalam OR yang kedua. Yang ini ya Bapak Ibu. Setelah yang pertama kita tuliskan touching bowl ya, seperti pada gambar ini Bapak Ibu ya, seperti pada kode ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah agar apel dapat bergerak ke bawah, gunakan motion, gunakan motion. Nah, kemudian pilih nah ini ya, change Y by. Oke, by min 10 dengan nilai 10. Oke, seperti ini nilainya min 10. Nah, kita pindahkan ke sini, Bapak Ibu. Dan dengan kode tersebut, apel dapat bergerak turun sejauh 10 langkah. Jadi setiap kali kode dijalankan, apel akan turun sedikit lebih ke bawah di layar ya, ke bawah di layar di sini. Nah, kalau misalkan Y ini, Bapak Ibu adalah angka yang menunjukkan seberapa tinggi atau rendah posisi apel tersebut berada di stage area. Ini ya kalau sumbu Y. Ya, sumbu Y itu di seperti ini. Ya, terakhir kita hapus apel yang telah jatuh ya dan melewati dua kondisi di atas dengan cara klik Ctrl ya di sini. Nah, kemudian pilih delete this clone. Jadi kita hapus di sini. Kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, dan letakkan ini di bagian bawah repeat until ya. Pengaturan sprite apel segar tahap kedua ini sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya oke. Kita akan mengatur kondisi mangkuknya Bapak Ibu ya. Mengatur kondisi bowlnya ya. Jadi pada saat ini Bapak Ibu ya, kita akan mengatur bagaimana kondisi sprite mangkuk ini ketika menyentuh sprite apel segar dan apel busuk. Tadi kita sudah mengatur sprite apel segar, sekarang kita mengatur mangkuknya. Nah, kalau gimana ketika menyentuh sprite apel segar dan apel busuk? Jadi masing-masing kondisi akan menambah dan mengurangi skor. Nah, kemudian apabila sudah mencapai batas tertentu, maka muncul backdrop win atau loss. Gitu ya. Sesuai skor yang diperoleh pemain. Jadi pastikan yang pertama adalah kita sudah klik sprite bowl-nya yang di sini Bapak Ibu ya, agar kode areanya aktif. Kemudian klik kontrol. Kemudian setelah itu tambahkan when
Nah, klik kontrol. Ya, tambahkan ya event dulu ya Bapak Ibu ya. Klik ini ya Bapak Ibu. When tanda bendera hijau diklik. Nah, sebenarnya telah dibuat di sebelumnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya kita perlu menambahkan variabel. Nah, jadi variabel ini adalah berfungsi untuk merubah ya, merubah skor nantinya. Nah, di sini kita pilih variabel, kemudian make a variable dan tuliskan skor. Nah, di sini ya Bapak Ibu, tuliskan skor. Oke, setelah itu eh, for all sprite ya. Jadi klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu tambahkan kode setnya di sini ya, kode set tuh 0 di bawah when eh, di sini when kliknya. Di sini kita tambahkan set dulu ya, di sini set ya. Nah, di sini setnya skornya 0 dulu ya, di awal itu set skornya 0. Nah, kemudian selanjutnya adalah klik kontrol, kemudian setelah itu masukkan forever, Bapak Ibu ya, masukkan forever di bawah 10 untuk melakukan perulangan proses pengecekan skor secara otomatis. Nah, untuk memudahkan kita mengamati kode yang akan kita masukkan pada proses perulangan forever di atas, kita buat kode pengecekan atau aturan terlebih dulu ya, dan diletakkan di luar pelurangan tersebut. Nah, ini dengan cara klik kontrol, kemudian pilih if then. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, pilih if then, di luar dulu. If then. Nah, aturan pertama yang kita buat adalah jika skor sudah lebih dari 9, maka muncul berupa backdrop win atau menang. Jadi kita ke operator kalau misalkan lebih dari 9, nah di sini ya, lebih dari 9, maka nanti akan muncul backdrop. Nah, oke. Kita biarkan dulu yang kolom pertamanya kosong ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, klik variabel. Nah, ini ya, klik variabel, pilih skor. Nah, di sini ya. Kemudian, skor ini kita masukkan. Jika misalnya skor itu sudah lebih dari 9, nah ini ya, skornya kan nanti akan bertambah nih, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam if then itu kita tambahkan perintah ubah backdrop menjadi win menang. Nah, kita masukkan looks ya. Nah, pilih switch backdrop. Nah, switch backdrop tuh di sini ke win ya Bapak Ibu. Jadi aturannya ketika skornya itu lebih dari 9 maka akan berubah ke backdrop yang menang. Kemudian klik kontrol kemudian stop stop all semuanya di sini ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu syarat dan masukkan if then beserta isinya di atas ke dalam perulangan forever. Jadi begini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kita akan baca kode tersebut, artinya seluruh aksi pada sprite ball akan dijalankan berulang kali. Namun jika skor sudah lebih dari 9, maka akan muncul backdrop win, menang. Dan seluruh aksi akan berhenti. Nah ya, lalu bagaimana dengan kondisi yang menyatakan bahwa pemain kalah dalam game? Nah ya, kemudian berikutnya, nah di sini kita buat kode untuk aturan kedua, di mana jika skor kurang dari 0, maka muncul backdrop loss atau kalah. Nah, ikuti langkah-langkah yang sudah dibuat sebelumnya nih Bapak Ibu ya. Jadi kita akan masukkan, tambahkan kontrol if then. Nah, mana yang tadi ya, ini sama ya Bapak Ibu. Kontrol if then. Nah, kemudian masukkan skor ya, masukkan lagi di variabel. Nah, di sini skor. Oke, sebelumnya kita ada ini dulu ya yang lebih dari
kurang dari. Kalau yang ini berarti kurang dari nih Bapak Ibu ya. Kurang dari. Jika skor kurang dari di sininya 0 ya. Nah, maka kita masukkan di sini ya. Sebentar. Kita masukkan di sini. Nah, maka eh, switch backdrop to. Nah, ini akan look switch backdrop to loss. Gini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga berhenti stop. Nah, ini kita masukkan lagi nih Bapak Ibu. Kita masukkan lagi di sini. Oke, jadi ada dua kondisi seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah menggabungkan if then ke dalam perulangan forever, letakkan di bawah if then yang sebelumnya. Jadi jika kita baca kode tersebut artinya seluruh aksi pada sprite ball ini akan dijalankan berulang kali, termasuk memeriksa apakah skornya lebih dari 9 atau belum. Namun jika skor ternyata kurang dari 0, maka akan muncul loss atau kalah dan seluruh aksi akan berhenti. Nah, kemudian sekarang setelah membuat aturan untuk menampilkan Windows berdasarkan skor yang diperoleh, berikutnya adalah buat aturan ketika bowl itu menyentuh apel segar atau apel busuk. Nah, kita susun kode secara terpisah dari kode sebelumnya dulu ya, agar memudahkan dalam mengamatinya. Klik event ya, Bapak Ibu. Kemudian seperti biasa, klik ini when grand flag itu sudah diklik di kode area. Kemudian kita klik kontrol. Nah ya, kita klik kontrol. Letakkan forever di bawahnya seperti ini. Kemudian di bawah when ya, di dalam perulangan tersebut. Nah, kita akan letakkan 3 if then ya. Nah, yang pertama adalah if then untuk cek apel segar, kedua untuk cek apel busuk, dan ketiga untuk cek berapa banyak apel segar yang tertangkap. Ya, baik. Yang pertama adalah tambahkan if then pertama untuk aturan ketika bowl menyentuh sprite apel segar. Klik kontrol di sini, klik kontrol, kemudian pilih if then, pilih if then. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Pilih if then. Oke, di sini pilih if then. Nah, kemudian pilih setelah itu pilih sensing, klik sensing. Kemudian pilih touching. Nah, ini ya. Yang ini. Nah, kemudian ubah posisi mouse printernya menjadi apel segar. Ya. Nah, jika kita baca kode tersebut artinya jika bowl menyentuh apel segar maka ya, maka kondisi yang kita terapkan setiap kali bowl menyentuh apel segar adalah skor bertambah. Ya, jadi klik variabel di sini. Nah, kemudian change my variable by one. Nah, ini ya, diklik klik di bawahnya. Nah, ini my variabelnya tadi skor ya, by one. Letakkan di dalam if dan ubah opsi my variable yang tadi ya udah menjadi skor. Pastikan nilai yang diinput pada kolom skor by adalah tadi sudah diinput 1 ya. By one. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kondisi berikutnya adalah mengubah kostum bowl itu menjadi apa? Menjadi kosong ya. Kostum bowl kosong menjadi custom bowl yang secara berurutan berisi 1, 2, dan maksimal 3 apel segar ketika apel segar tersebut menyentuh bowl. Klik looks ya Bapak Ibu. Looks, kemudian pilih next custom ya, seperti ini. Nah, kemudian klik event, kemudian klik control ya, maksudnya klik wait 1 second, ya, wait di dalam ya Bapak Ibu ya.
0,1 di sini 0,1. Harus pakai titik sepertinya ya. 0,1. Kok enggak? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, letakkan di dalam if then. Sudah diletakkan di sini ya, di dalam if then. Penambahan wait second tersebut akan membuat sprite ball berhenti sejenak selama 1/10 detik sebelum menambah skor dan mengubah kostum sehingga prosesnya lebih halus dan teratur. Nah, kita pindahkan nih if then beserta fungsinya ke dalam forever, Bapak Ibu, ke sini. Harus semuanya ya, harus ke bawah semua. Nah, begitu. Ya, oke. Selanjutnya, tambahkan if then kedua untuk aturan bowl menyentuh apel busuk. Ya, kita masuk lagi ke kontrol, kemudian if then lagi, Bapak Ibu. Kemudian ketika sensing ya, ketika menyentuh apel busuk. Nah, di sini ya tambahkan di sini. Mouse-nya apel busuk. Nah, then change di sini ya. Jadi dibacanya begini, kita bacanya ketika bawal menyentuh apel busuk maka. Nah, lengkapi logika di atas dengan menambahkan kondisi skor berkurang sebanyak 5 poin ketika menyentuh apel busuk. Jadi klik variabel ya di sini, kemudian change score ya, change score di sini tambahkan. Nah, change score-nya di sini tuh -5 ya, -5. Jadi kalau misalkan menyentuh apel busuk maka akan dikurangi ya, kurangi 5 ya. Oke. Kemudian apel busuk menjadi skor. Ubah juga nilai yang pada kolom skor by menjadi -5 sudah. Kemudian pilih kontrol, kemudian wait. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini juga sama. Nah, oke, masukkan 0,1 juga di sini. Fungsinya seperti yang pertama dijelaskan ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, pindahkan Bapak Ibu sama di sini, pindahkan ke sini. Ya. Oke, begini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi pindahkan if dan apel busuk beserta fungsinya ke dalam forever seperti pada ini ya Bapak Ibu, di sini terlihat ya. Kemudian sehingga Bapak Ibu terlihat salah satu if yang syarat aturannya tercapai lebih dulu. Nah, jika if ini maka ini kalau misalkan tidak berarti yang apel busuknya. Nah, maka kondisi di dalam if itulah yang nanti akan dijalankan, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, sekarang aturan if then ketiga adalah aturan ketika skor sudah lebih dari 3 dan ball menyentuh apel segar lagi. Maka yang ditampilkan adalah kostum ball yang isinya 3 apel maksimal. Jadi di sini klik kontrol, ya, klik kontrol lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian pilih if then lagi. Di sini pilih if then. Nah, kemudian selanjutnya klik operator. Kemudian yang lebih dari, Bapak Ibu ya, yang lebih dari, kita klik masukkan ke sini. Nah, pada kolom operator masukkan variabel score. Nah, di sini masukkan variabel score. Nah, di sini. Nah, di sini kalau sedangkan pada kolom kedua ubah nilainya menjadi 3 nih. Bapak Ibu ya, di sini ubah menjadi 3. Saat kita baca kode tersebut maka artinya adalah jika skor lebih dari 3 maka. Jadi jika skor lebih dari 3 maka. Untuk menambahkan kondisi yang dijalankan, klik looks di sini. Klik look, nah, seret dan lepas switch kostum. Switch kostum to ya. Oke. Di sini kita masukkan switch kostum to ke dalam if then lalu pilih kostum bowl A4. Oke ya, seperti ini ya. Jadi yang penuh. Nah, kemudian letakkan if then ketiga tadi ke dalam perulangan forever. Ya, di sini kita masukkan lagi
semuanya Bapak Ibu ya, kita masukkan lagi di sini. Jangan salah memasukkannya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sampai pada tahap ini kita telah menambahkan 3 kondisi if then. Kondisi pertama yaitu ketika bola menyentuh apel segar, maka akan menambah skor sebanyak 1. Nah, ketika apel segar maka akan menambahkan 1. Kemudian yang kedua adalah kondisi ketika bola menyentuh apel busuk, maka skor akan berkurang 5. Dan terakhir saat skor sudah lebih dari 3, maka kostum yang digunakan adalah kostum ball yang berisi apel terbanyak. Ya, berisi 3 apel. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan duplikasi. Jadi kita akan menduplikasi kode sprite apel segar ke apel busuk nih Bapak Ibu supaya tidak mengulang ya. Nah, ini kita masuk ke sprite apel. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini. Nah, arahkan kursornya ke bagian teratas masing-masing kode nih Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, dan tahan klik pada bagian kode yang dipilih. Nah, di sini kita akan menduplikasi semua kode yang ada di sini Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, syarat kode yang dipilih ke apel busuk nih Bapak Ibu. Karena posisinya seperti ini, kalaupun juga 100%, kita ada sedikit tapi jadi harusnya slow on the way down, tarik lagi. Slow on the way down. Slow on the way down. Tarik slow on the way down. Karena namanya braki. Berikutnya, saat kita di lurus, saat kita balik. Balik ke langsung. Jadi, range of motion-nya agak sedikit berbeda. Bandingkan dengan ini ada tapi varian daripada menggunakan ya. Apalagi varian lagi yang lain yang kita mau lakukan tadi yang normal biasa teman-teman gerakannya seperti ini. Boleh nggak kalau seandainya saya nggak supinasi, saya langsung aja di sini, saya taruh di tengah, buang, tarik, buang, tarik, boleh juga. Ini salah satu juga yang kompos saya latih. Terus saya taruh di tengah saya, pada saat itu saya lakukan. Saya nggak perlu supinasi lagi dari miring lalu baru pindahin. Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Dan juga sama. Berhasil. Kita coba lagi untuk menduplikasi ya Bapak Ibu. Caranya boleh kurang lebih seperti sama sampai 12 kali. Teman-teman boleh lakukan dengan bersamaan. Ini ya ketika ini kan goyang-goyang nih Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi. Bentar. Nah, kayak gini goyang-goyang. Ini baru yang min 230. Yang ini belum ya Bapak Ibu ya. Kita coba lagi ke sini. Kita coba, oh belum. Kita coba lagi Bapak Ibu yang ini yang belum. Coba kita lihat apakah sudah semuanya. Oh, ini beberapa ya Bapak Ibu ya. Kita hilangkan. Nah, ini sudah kita copy ya Bapak Ibu ya. Jadi aturannya sama, ini kode yang dari apel
busuk. Nah, eh, ya, setelah itu Bapak Ibu kita lepas ya. Di sini ubah nilai peak random pada goto XC-nya menjadi min 213 tuh 214 min 213 sama ke di sini 214 ya. 214. Oke. Kemudian ubah nilai peak random pada wait second-nya di 3 ke 6. Di 3 ke 6. Ya, begini ya, Pak Ibu. Ya, oke. Oke, berarti sudah. Jadi proses duplikasi sudah selesai ya. Nah, kita dapat menambah suara atau musik nih pada game yang kita buat Bapak Ibu. Klik bowl ya di sini. Kemudian oke. Klik bowlnya, kemudian pilih sound, kemudian pilih ikan, speaker, kemudian pilih XY, ada nggak? Nah ini ya XY yang ini. Dapat menggandeng musik dengan musik yang lain juga ya Bapak Ibu ya, sesuai yang disukai. Nah setelah itu kita menambahkan musik pada tab sound. Nah di sini di tab bawahnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah kita masukkan when. Oke, kemudian forever, klik control forever, kemudian klik sound, play sound, until done ya. Oke. Nah, kita tambahkan musik tadi ya Bapak Ibu seperti ini. Selesai. Ya, kita kembali Bapak Ibu ya. Ini untuk coding di sprite bowl itu ada 4. Kemudian coding di sprite apel segar itu ada 2 seperti ini dengan posisinya seperti ini. Kemudian di yang ketiga seperti ini ya. Ininya 185 disamain semuanya. Oke, kita akan masuk ke klik ini ya Bapak Ibu. Nah, oke kita Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada yang kurang ya. Kita periksa lagi nih. Seharusnya kan di bawah ya Bapak Ibu ya si bawalnya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, kalau memang nanti semua ini ada, Jun. Kita periksa lagi. Oke. Tujuan besar adalah Oh. Min. Oke, kita periksa lagi nih Bapak Ibu. Soalnya tadi tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang harusnya mangkuknya di bawah ya Bapak Ibu. Oke. Kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi. Kalau apel segar, iya. 0,1 touch min 5. Oke, 0,1 di sininya skor 3. Ini udah oke ya Bapak Ibu. Kita coba lagi. Ini proses debuggingnya tuh seperti ini ya Bapak. Nah, kayak gini. Ah, kamu kalah. Oke. Kita ulangi lagi. Artinya. Nah, oke. Oke. Kamu menang. Tapi sebentar Bapak Ibu ada yang aneh ini ya. Soalnya si apel busuknya di pinggir semua ya Bapak Ibu. Kita lihat. Kita lihat untuk apel busuk. Iya. Peak randomnya. Oke, ini nih ada yang salah Bapak Ibu harusnya min 2134. Oke. Oke. Iya.
menurutku kalau segala sesuatu sudah ada sampel. Oke, kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Terus gue layak terangkan. Ya, nanti yang untuk sama juga Oke. pertama. Oh, oke, seperti ini ya Pak Ibu. Oh. Nah, ini udah benar nih Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya tangkap yang apa? Kamu kalah. Karena di sini min 5 jadi minnya jadi kurang ya Bapak Ibu. Tapi kita coba lagi. Oke. Ya. Oke, jangan ditangkap. Jelas diuntungkan karena kan hasil penjualannya harus ini dulu kan, bisa jangan ini dulu apa berapa 12 bulan, 12 bulan otomatis mereka dapat dana segar gitu kan, dana banyak kan bisa bagi untuk menyalur. Nah, ketika 6 misalkan saya tangkap apel busuk nih Bapak Ibu, dia kurang ya. Kurang skornya min 5. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Silahkan selamat mencoba Bapak Ibu untuk game apelnya. Memang cukup banyak kondisinya, tapi bisa dicoba. Terima kasih.